Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dari kelas Pendidikan Fisika A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang difraksi. Yuk mari kita sama-sama mencari tahu apa sih itu difraksi. Sebelum kita mengetahui difraksi lebih dalam, saya ingin bertanya, pernahkah kalian memperhatikan cahaya yang berbelok setelah melewati suatu celah sempit? Tentu saja kalian pernah melihat suatu cahaya yang melewati celah sempit. Nah, sekarang kita akan membahas apakah hubungan antara pertanyaan sebelumnya dengan difraksi yang akan kita pelajari. Pertama-tama kita akan mengetahui apa sih itu difraksi. Tahukah kalian difraksi adalah fenomena di mana gelombang cahaya atau gelombang lainnya melengkung saat melewati suatu halangan atau celah. Difraksi sering terjadi ketika cahaya melewati sebuah celah sempit atau ketika cahaya bendera di sekitar ujung benda tajam. Ini adalah salah satu aspek penting dalam studi optik dan fisika gelombang. Selanjutnya, kita akan mengenal tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan difraksi. Ada beberapa tokoh, diantaranya adalah yang pertama, Francisco Maria Garibaldi pada tahun 1618 sampai 1663. Difraksi pertama kali diamati oleh Grimaldi, seorang ilmuwan Italia pada abad ke-17, ketika ia mengamati cahaya yang melewati celah sempit dan menciptakan pola bayangan yang tidak sesuai dengan prinsip geometri cahaya. Yang kedua yaitu Joseph van Fraunhofer pada tahun 1787 sampai 1826. Konsep utama dalam difraksi Fraunhofer adalah bahwa perbedaan jarak antara penghalang dan layar yang mendeteksi pola difraksi harus jauh lebih besar daripada dimensi objek yang didifraksikan. Dengan kata lain, jarak dari penghalang ke layar harus cukup besar sehingga pola difraksi dapat dianggap sebagai transformasi Fourier dari profil intensitas pada penghalang. Yang ketiga yaitu Augustin Jean Fresnel pada tahun 1788 sampai 1827. Fresnel adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori difraksi cahaya. Ia menyusun teori gelombang cahaya dan memberikan penjelasan matematis tentang difraksi. Kontribusinya sangat penting dalam pemahaman fenomena ini. Berikutnya yaitu adalah Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829. Fisikawan Inggris Thomas Young adalah tokoh yang melakukan eksperimen terkenal dengan celah ganda dan membuktikan sifat gelombang cahaya melalui efek difraksi. Eksperimen Young menjadi bukti penting dalam mendukung teori gelombang cahaya. Yang kelima yaitu Georg Gabriel Stokes pada tahun 1819 sampai 1903. Stokes adalah fisikawan Inggris yang memberikan kontribusi penting dalam pemahaman difraksi dan pengembangan hukum yang dikenal sebagai hukum Stokes-de yang berkaitan dengan difraksi oleh kristal. Yang terakhir yaitu Max von Laue pada tahun 1879 sampai 1960. Ilmuwan yang memainkan peran kunci dalam pengembangan difraksi sinar X yang digunakan untuk memahami struktur kristal. Laue menunjukkan bahwa sinar X dapat mengalami difraksi oleh kristal, sedangkan Bragg mengembangkan hukum Bragg yang digunakan untuk menentukan struktur kristal dengan menggunakan difraksi sinar X. Setelah mengenal tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan difraksi, kita harus mempelajari tentang jenis-jenis difraksi. Yang pertama yaitu difraksi Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer terjadi ketika sumber cahaya, penghalang, dan layar detektor berada pada jarak yang cukup jauh satu sama lain. Ini menghasilkan pola difraksi berupa garis-garis atau cincin yang disebabkan oleh interferensi cahaya. Yang kedua yaitu difraksi Fresnel. Difraksi Fresnel terjadi ketika sumber cahaya, penghalang, dan layar detektor berada pada jarak yang dekat satu sama lain. Pola difraksi Fresnel lebih kompleks karena mempertimbangkan perbedaan jarak antara titik-titik di penghalang dan layar.
Yang ketiga yaitu difraksi sinar X. Difraksi sinar X digunakan untuk memahami struktur kristal dengan mengarahkan sinar X pada kristal. Pola difraksi sinar X yang dihasilkan memberikan informasi tentang susunan atom dalam kristal. Yang keempat yaitu difraksi neutron. Difraksi neutron adalah alat yang berguna dalam studi sifat benda padat dan material. Ini melibatkan pemantulan neutron dari benda padat dan pengukuran pola difraksi untuk memahami struktur material. Yang kelima yaitu difraksi elektron. Difraksi elektron digunakan dalam mikroskopi elektron untuk mengungkapkan struktur objek di tingkat atom. Elektron digunakan sebagai sumber gelombang. Selanjutnya yang keenam yaitu difraksi suara. Difraksi suara terjadi saat gelombang suara melengkung saat melewati penghalang dan menciptakan efek bayangan suara. Yang ketujuh yaitu difraksi laser. Dalam pemotongan laser terdapat difraksi yang dapat mempengaruhi pola pemotongan yang dihasilkan oleh laser. Yang terakhir yaitu difraksi sinar gamma. Difraksi sinar gamma digunakan dalam studi kristal dan benda padat lainnya, mirip dengan difraksi sinar X. Setiap jenis difraksi memiliki aplikasi dan prinsip dasar yang berbeda tergantung pada jenis gelombang yang digunakan, jarak antara komponen, dan jenis materi yang dianalisis. Difraksi adalah alat yang penting dalam ilmu dan teknologi modern untuk memahami struktur benda padat, memeriksa material, dan banyak lagi. Nah, untuk memahami difraksi lebih dalam, kita harus mengetahui beberapa contoh efek difraksi pada celah. Yang pertama saya jelaskan yaitu difraksi pada celah tunggal. Difraksi pada celah tunggal yaitu ketika cahaya atau gelombang melewati celah tunggal yang sempit akan terjadi difraksi. Ini menghasilkan pola difraksi yang terdiri dari pusat cerah dengan cincin gelap di sekitarnya. Pola ini dikenal sebagai pola difraksi Fraunhofer dan bergantung pada lebar dan panjang gelombang cahaya serta lebar celah. Contoh berikutnya yaitu difraksi pada celah ganda. Difraksi pada celah ganda ketika cahaya melewati dua celah sempit dengan jarak di antara mereka. Akan muncul pola difraksi interferensi yang disebut pola difraksi ganda celah. Pola ini terdiri dari garis-garis cerah dan gelap bergantian yang menciptakan serangkaian garis-garis vertikal. Contoh yang terakhir yaitu difraksi pada kisi difraksi. Yaitu sebuah kisi difraksi adalah susunan berulang dari celah atau halangan. Ketika cahaya melewati kisi, pola difraksi muncul dalam bentuk serangkaian garis-garis cerah dan gelap. Pola ini bergantung pada geometri kisi dan panjang gelombang cahaya. Dapat dilihat pada slide berikut ini adalah contoh difraksi pada kehidupan sehari-hari, yaitu ketika cahaya melewati suatu celah sempit di pintu atau di lubang kecil. Beginilah tampak difraksi yang melewati suatu celah sempit. Dan ini akan menjawab pertanyaan yang saya siapkan di awal video, yaitu pernahkah kalian memperhatikan cahaya yang melewati celah sempit? Dan fenomena itulah yang disebut dengan difraksi. Dan berikut ini ialah contoh difraksi dalam teknologi. Dapat dilihat pada video. Gambar yang disediakan yaitu pemindaian sinar X dalam kedokteran. Difraksi sinar X digunakan dalam teknologi pemindaian sinar X seperti CT scan untuk mendapatkan gambar struktur internal tubuh manusia. Pola difraksi sinar X membantu menciptakan gambar organ dan jaringan dalam tubuh manusia. Dalam mempelajari difraksi, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan soal-soal yang akan diberikan, sebaiknya kita mengetahui rumus-rumus yang digunakan dalam difraksi. Dan berikut ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam difraksi. Yang pertama yaitu hukum Fraunhofer difraksi, di mana sudut deviasi atau theta dari pusat cerah pada pola difraksi oleh celah tunggal adalah theta sama dengan lambda per A, di mana theta adalah sudut deviasi, lambda adalah panjang gelombang cahaya, dan A adalah lebar celah.
Selanjutnya yaitu hukum difraksi grating atau kisi difraksi. Untuk kisi difraksi, hukum difraksi mendasar adalah N delta sama dengan D sin theta. Di sini N adalah urutan deviasi, biasanya bilangan bulat, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya, D adalah jarak antara celah pada kisi, dan theta adalah sudut deviasi. Berikutnya yaitu mekanika gelombang elektron dalam mikroskopi elektron. Panjang gelombang D Broglie untuk elektron adalah lambda sama dengan H per M dikali V. Di sini lambda adalah panjang gelombang de Broglie, H adalah konstanta Planck, M adalah massa partikel elektron, dan V adalah kecepatan partikel. Yang terakhir yaitu difraksi dengan sinar X. Untuk sinar X, rumus difraksi seringkali menggunakan hukum Bragg, yaitu 2D sin theta sama dengan N lambda. Di sini D adalah jarak antara bidang dalam kristal, theta adalah sudut deviasi, N adalah orde difraksi, dan lambda adalah panjang gelombang sinar X. Baik, untuk memahami difraksi lebih dalam, adapun contoh soal yang dapat kita kerjakan yaitu sebagai berikut, di mana pertanyaannya yaitu sebuah celah tunggal memiliki lebar 0,1 mm dan menerima cahaya merah dengan panjang gelombang 650 mm. Hitunglah sudut deviasi pertama atau theta dari pusat cerah pada layar yang terletak 2 meter dari celah. Adapun cara menyelesaikannya yaitu terdapat 3 langkah, di mana langkah pertama menggunakan rumus difraksi Fraunhofer, yaitu theta sama dengan lambda per A. Langkah kedua yaitu substitusi nilai yang diketahui, di mana nilai yang diketahui yaitu lambda sama dengan 650 mm atau lambda sama dengan 650 dikali 10 pangkat min 9 meter. A sama dengan 0,1 mm atau A sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Langkah ketiga yaitu menghitung theta. Theta sama dengan lambda per A. Jadi theta sama dengan 650 dikali 10 pangkat min 9 meter per 0,1 dikali 10 pangkat min 3 meter, di mana hasilnya ialah 0,65 radian. Theta dalam radian adalah sudut deviasi pertama dari pusat cerah. Setelah melihat contoh soal sebelumnya, adapun kesimpulan pada video kali ini mengenai difraksi yaitu difraksi adalah fenomena gelombang yang terjadi ketika gelombang cahaya atau gelombang lainnya melengkung saat melewati sebuah rintangan atau celah. Difraksi cahaya adalah dasar dari banyak teknologi seperti mikroskop, kamera, dan spektroskopi. Karena itu, memungkinkan kita untuk memahami bagaimana cahaya berintegrasi dengan objek. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dan melihat contoh soal yang telah diberikan, adapun latihan soal yang dapat kalian kerjakan ialah sebagai berikut. Baiklah, sekian video dari saya. Biar laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.